Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evi Sofianti selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan secara lahir dan batin, meski kita sedang dihadangkan oleh wabah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu penjelasan mengenai bahaya COVID-19 dan cara pencegahannya. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Virus COVID-19 teridentifikasi pada 7 Januari 2020, sekitar seminggu setelah kasus pertama muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini juga termasuk dalam kelompok virus yang sama dengan virus penyebab SARS dan MERS. Cara penyebaran virus ini yaitu melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Seseorang dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika seseorang tersebut berada dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Dan seseorang juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, lalu orang tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulutnya tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, dalam kasus penularan, virus ini menyerang saluran pernapasan manusia. Oleh karena itu, orang yang terinfeksi virus tersebut dapat mengalami gejala yang mirip seperti flu. Tapi, ada 3 gejala utama yang dapat muncul pada COVID-19, yaitu demam tinggi, batuk, dan sesak nafas. Sesak nafas ini akan terjadi disertai terbentuknya cairan maupun zat infiltrat di dalam paru-paru. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Tapi lain hal dengan orang yang mengalami gejala berat. Orang yang mengalami gejala berat perlu ditangani dengan penanganan yang super khusus. Dan biasanya yang mengalami gejala berat adalah lansia dan orang yang mengalami riwayat penyakit berat sebelumnya. Di Indonesia, pada saat ini tercatat 410.000 kasus yang sudah terinfeksi COVID-19, 338.000 kasus yang sembuh, dan 13.869 kasus yang meninggal dunia. Jadi, virus ini sangat mematikan. Kasus seperti ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh negara pun mengalami kasus yang serupa. Wah, serem ya. Sudah banyak yang terinfeksi dan meninggal dunia. Tapi ingat, kita tidak perlu takut. Kita hanya perlu tahu bagaimana cara pencegahannya. Terus, bagaimana cara pencegahannya agar kita senantiasa terhindar dari virus tersebut? Caranya, yang pertama, cuci tangan secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Yang ketiga, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak memungkinkan. Yang keempat, jangan sentuh mata, hidung, atau mulut kalian. 5. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung kalian dengan lengan atau tisu. Yang keenam, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Yang ketujuh, jika kalian mengalami demam, batuk, atau sesak napas, segera cari bantuan medis. Dan yang terakhir, kedelapan, selalu mendekatkan diri kepada Allah dan meminta perlindungannya. Itulah penjelasan dari saya. Ingat, kita harus selalu menjaga kesehatan agar kita senantiasa terhindar dari virus corona dan harus selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.